Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membawakan satu pembahasan, yaitu manfaat riset dalam menulis. Jadi kalau di video saya yang sebelumnya itu saya sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan riset untuk menulis. Nah, untuk video kali ini saya akan membawakan pembahasan yaitu manfaat riset dalam menulis. Oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya, di luar sedang ada orang kerja, jadi mungkin suaranya agak sedikit berisik. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, manfaat riset dalam menulis. Manfaat yang pertama adalah tulisan lebih berbobot atau lebih berisi. Nah, jadi tulisannya itu akan lebih berbobot ketika kita melakukan riset. Jadi kalau semisal kita menuliskan manfaat dari buah apel, terus kita riset terlebih dahulu, kita baca-baca buku tentang manfaat buah apel misalnya, atau kita baca-baca artikel terlebih dahulu, kita tanya ke dokter misalnya, kita tanya ke orang yang lebih paham tentang manfaat buah apel gitu. Nah, nanti tulisan kita pasti akan lebih berisi, lebih berbobot dibanding dengan kita nggak riset terlebih dahulu. Kalau nggak riset terlebih dahulu, pastinya ya tulisan kita ya hanya itu aja, hanya segitu aja. Manfaat dari buah apel baik untuk kesehatan, ya udah gitu aja, karena kita nggak tahu banyak tentang uh, buah apel itu sendiri. Ya, maka tulisannya ya pasti lebih sedikit. Tapi kalau kita riset terlebih dahulu, pasti tulisan kita itu lebih berbobot, lebih berisi, dan pastinya halamannya mungkin bisa sedikit lebih banyak, tulisannya lebih panjang ya. Kalau kita riset dulu, tanya-tanya dulu ke dokter misalnya, kita baca-baca buku atau artikel manfaat dari buah apel, nah, maka tulisan kita pasti akan lebih banyak ya. Manfaat dari buah apel itu sendiri itu adalah pastinya baik untuk kesehatan, terus mengandung vitamin ini, baik untuk kesehatan, terutama kesehatan mata. Nah, kan lebih banyak tulisannya. Karena apa? Karena kita riset terlebih dahulu ya. Itu manfaat yang pertama. Manfaat riset sebelum menulis adalah yang pertama, tulisan lebih berbobot atau berisi. Terus manfaat yang kedua, tulisan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, semisal gini, semisal kita mau menuliskan biografi ya, apalagi biografi ya, kita menuliskan biografi Bapak Presiden misalnya. Nah, kita riset terlebih dahulu ya, alangkah baiknya kita riset terlebih dahulu. Kita tanya ke keluarganya, ke sahabat-sahabatnya, ke teman sekolahnya gitu. Kita tanya-tanya si Bapak Presiden ini dulu kehidupannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, perjalanan beliau itu seperti apa gitu. Apalagi kalau beliau masih hidup, ya kita bisa tanya langsung ke beliau, perjalanan beliau. Nah, pastinya kalau sudah informasi sudah lengkap, nah kita bisa menuliskannya. Tulisannya nanti bisa dipertanggungjawabkan dan pastinya akan lebih tebal. Ya, tulisan kita lebih banyak, halamannya lebih tebal, lebih banyak. Bayangkan kalau kita nggak riset terlebih dahulu. Ya mungkin kita menuliskan tentang Bapak Presiden itu hanya Bapak Presiden A. Beliau dulu lahir tanggal sekian, bulan ini, tahun sekian di kota ini. Habis itu beliau kuliah, setelah lulus kuliah nyalon jadi presiden. Ya udah gitu aja. Tapi kalau kita riset terlebih dahulu, pasti kan tulisannya lebih panjang, ya kan? Kalau dijadikan buku sekalipun, pasti bukunya lebih tebal karena kita banyak informasi tentang beliau. Nah, ya kan? Jadi tulisannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu kalau nggak riset terlebih dahulu, tulisan kita pasti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kita menuliskan biografi Bapak Presiden, ya kita nggak riset dulu, nulisnya asal-asalan. Nah, setelah itu ternyata dibaca oleh keluarganya Bapak Presiden. Nah ini kok begini, kok ceritanya nggak sesuai dengan kehidupan si Bapak Presiden. Kita bisa dikomplain sama pihak keluarga gitu teman-teman. Terus misalnya kita menulis manfaat dari buah apel, kalau kita nggak riset terlebih dahulu, pastinya eh, kita nulisnya ngawur, kita nulisnya asal-asalan. Nah, setelah itu misalnya kita nulisnya ngawur ya,
manfaat dari buah apel mengandung vitamin Z atau vitamin X misalnya. Nah, setelah itu kita ditanya sama orang, kamu nulis ini bener nggak? Kamu kata siapa kalau si buah apel ini mengandung vitamin Z? Ya, ya nggak tahu, saya asal nulis lah kan. Nah, tulisannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beda kalau kita menuliskan manfaat buah apel, kita tanya dulu ke dokter misalnya. Oh, ternyata manfaatnya banyak, baik untuk kesehatan, terutama kesehatan mata. Nah, terus kita ditanya sama orang, kamu menuliskan manfaat buah apel ini, kamu bener nggak, bohong nggak, terus kamu kata siapa? Nah, kan kita bisa menjawab, saya kata dokter itu, dokter itu, dokter itu, dokter itu, dokter A, dokter B, dokter C, dokter D, sampai dokter Z. Nah, ya kan. Nah, akhirnya orang pun percaya, oh ya bener berarti baik untuk kesehatan lah. Jadi tulisannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu manfaat yang kedua. Jadi manfaat riset yang kedua adalah tulisan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Terus manfaat riset sebelum menulis, manfaat yang ketiga adalah mengatasi writer's block. Writer's block itu kebuntuan dalam menulis. Kalian pasti pernah mengalami, kalau kalian penulis pasti pernah mengalami suatu saat ketika menulis kita berhenti di tengah jalan. Menulis novel, enak-enak nulis, loh ini kelanjutannya gimana ya? Konfliknya biar menarik gimana ya? Nah kan kita mengalami kebuntuan dalam menulis. Ya, menulis artikel misalnya. Nah, terus menulis cerpen misalnya. Ini saya mau menulis manfaat buah apel misalnya, di tengah-tengah tiba-tiba berhenti. Nah, itu salah satu penyebab writer's block alias kebuntuan dalam menulis itu adalah faktornya karena kurang riset terlebih dahulu. Nah, itu bisa mengalami yang namanya writer's block alias kebuntuan dalam menulis ya. Jadi kalau kita riset terlebih dahulu itu bisa mengatasi yang namanya writer's block alias kebuntuan dalam menulis. Sebenarnya writer's block itu nggak hanya penulis ya, bahkan konten kreator pun sebenarnya juga sering mengalami hal seperti itu ya kan, mengatasi writer's block. Jadi kebuntuan, kalau penulis kebuntuan dalam menulis, kalau konten kreator itu pastinya kebuntuan dalam membuat konten ya. Jadi bingung besok mau konten apa lagi, bingung kan ya kan. Saya pun kadang-kadang juga begitu soalnya. Jadi salah satu manfaat dari riset menulis adalah mengatasi writer's block. Oke teman-teman, itu tadi 3 manfaat riset sebelum menulis. Yang pertama, tulisan lebih berbobot atau lebih berisi. Terus manfaat yang kedua, tulisan bisa dipertanggungjawabkan. Dan manfaat riset sebelum menulis yang terakhir adalah bisa mengatasi writer's block alias kebuntuan dalam menulis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.